Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan, mudah-mudahan kita semua termasuk dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terhormat para ustazat yang hadir pada kesempatan pengajian pagi hari ini. Syukur alhamdulillah di pagi hari ini sebagaimana biasa di awal bulan kita berkumpul kembali untuk sama-sama mengikuti pengajian bulanan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kepada kita limpahan pahala yang sebesar-besarnya. Semoga Allah ampuni kekurangan, kesalahan dan dosa-dosa kita, dan semoga terus dibukakan pintu ilmu dan pintu hati kita. Amin ya mujibas sa'ilin. Ibu-ibu, melanjutkan bahasan dari kitab Fathul Qarib terjemah Arab Melayu, yaitu halaman 287. Ya, baris ketiga ya, walirrahini itu baris ketiga. Ya, kita mulai dari baris ketiga. Walirrahini ini melanjutkan tentang bahasan gadai ini ya, burah gadai jaminan biasanya terjadi pada utang piutang, pinjam meminjam, yaitu pinjam meminjam uang. Maka pemilik uang yang dipinjam duitnya dia nggak merasa nyaman kecuali bila mana ada jaminannya, begitu. Misalnya orang mau pinjam duit 10 juta begitu, maka orang yang tadi mau minjem 10 juta dia memberi jaminan kepada yang mau minjemin. Misalnya jaminannya mobil atau motor atau tanah ya, atau emas, pokoknya yang berharga lah begitu. Jadi takut ini pemilik duit takut ya nggak kembali duitnya, kan nanti kalau nggak bisa dikembaliin maka barang gadean dijual untuk membayar utang, begitu ya. Itu kesimpulannya. Memang kan agama memberikan macam-macam pilihan. Ada yang minjem uang modalnya kepercayaan, nggak pakai jaminan, minjem aja begitu ya. Ada yang ogah minjemin uang kecuali ada jaminannya. Jadi masing-masing orang lah terserah begitu ya. Dia diberikan pilihan. Boleh pakai jaminan, juga boleh tidak, semata-mata kepercayaan. Nah, di sini ya, ketika barang jaminan itu belum diserahkan, ketika anggap jaminannya motor atau emas ya, emasnya belum diserahin gitu, dan duitnya pun belum diterima. Nah, itu sih nggak ngapa-ngapa, belum terjadi. Cuman kalau emasnya udah diserahin, duit udah diterima, ya udah jadi namanya itu. Nah, itu nggak bisa dibatalin begitu, kecuali yang punya duit emang mau nerima dibatalin. Nah, inilah yang mau dibahas ini. Walirrahini arruju'u fihi ma lam yuqbidhu ayil murtahina. Artinya walirrahini, dan bagi rohin. Rohin ini yang minjem duit, yang minjem duit dan punya jaminan begitu. Walirrahini, bagi rohin boleh mengembalikan, menarik kembali, boleh menarik kembali
artinya nggak jadi dah, gadai begitu. Ya berarti nggak jadi gadai, ya nggak jadi minjem. Jadi si rahin, si yang minjem itu boleh mengambilkan atau menarik kembali pada rohan, pada barang yang tadi diserahin sebagai jaminan. Malam yukbidhu ay al-murtahina, selama ia belum menyerahkan barang itu kepadanya, yakni kepada murtahin, kepada yang nerima gadai. Ini memang omongannya agak susah ini omongannya. Ya, jadi si pemilik gadai, pemilik barang itu boleh aja bilang nggak jadi kalau barangnya belum diserahin. Kalau udah diserahin, duit udah diterima, barang udah diserahin, tahu-tahu yang minjem bilang nggak jadi begitu. Ya tergantung nih, tergantung pemilik uang. Kalau kata pemilik uang yang nerima gadai mengatakan ya udah sini balikin lagi nggak apa-apa kan begitu. Boleh. Kalau dibilang oh nggak bisa, lu kan udah gadai, barang lu di sini mah aneh, duit udah diterima, jadi nggak bisa dibatalin, jadi harus diterusin. Tapi jarang terjadi, malah justru orang girang kalau dia nggak jadi. Orang malah girang, pinjam duit begitu kan. Kemudian ini jaminannya, sudah diserahin jaminannya, udah diterima duitnya. Kemudian dipikir-pikir, ya nggak jadi dah begitu. Itu sih yang punya duit mungkin ya senang kali, duitnya nggak jadi dipinjam begitu. Cuman kalau udah diterima, ya duitnya udah diterima, barang gadaian udah diserahkan. Kalau yang nerima gadai ini mengatakan, wah nggak bisa dipulangin, nanti dulu, biarin aja di sini. Itu yang minjem duit, yang nyerahin barang, dia nggak berhak menarik kembali. Nggak berhak menarik kembali kecuali sampai jatuh temponya. Jadi saya minjem duit sebulan, ya, jaminannya motor, gitu. Yang saya pinjam anggap 1 juta, jaminannya motor. Nah di sini yang nerima barang ketika diminta lagi atau nggak jadi, ya, maka yang nerima barang gadaian mengatakan nggak mau dibatalin, biarin aja. Maka si yang gadein ini yang nggak berhak untuk batalin karena barangnya udah diterima, duitnya juga udah diterima, maka untuk dibatalin tergantung. Ya, kalau yang terima gadai mau, ya jadi. Kalau kata yang terima gadai, ogah dipulangin, ogah dibatalin maksudnya. Ya udah terus terjadi tuh gadaian. Akan habis setelah 1 bulan sesuai dengan perjanjian. Perjanjiannya minjem sebulan dengan jaminan motor. Kalau belum sebulan ya belum selesai itu perjanjian. Udah sebulan baru dah selesai perjanjian. Jadi duit 1 juta dipulangin, motor barang gadaiannya diambil. Ya. Begitu ibu-ibu, ya, emang agak repot ini ngomongin ya. Bukan main. Selanjutnya, ya, selanjutnya, fa in qabadal ainal marhunata mimman yasihu iqbaduhu lazimar rahnu. Ini sama yang tadi nih. Fa in qabada, maka jika telah menerima murtahin. Tuh, ngomongnya bahasa Arab lagi murtahin. Murtahin penerima gadai. Yang punya duit. Yang punya duit itu dia yang nerima barang. Maka jika telah menerima murtahin. Murtahin tadi saya bilang orang yang nerima barangnya itu, barang gadaian. Wa in qabada al-ain, maka jika telah menerima murtahin kepada barang al-marhunata yang digadaikan, mimman yasihu iqbaduhu, dari orang yang sah menyerahkannya.
Yang nyerahin orangnya orang yang sah untuk menggadaikan barang. Siapa yang sah? Yang boleh menggadaikan barang yang udah dewasa, anak kecil nggak bisa. Ya, orangnya udah dewasa, istilah fikih akil balik udah. Orangnya akil balik, pengen gadein motor, sah-sah aja. Tapi kalau anak kecil, motor bapaknya digadein itu nggak bisa. Nggak sah itu, batal aja langsung. Tapi kalau dari orang yang mencukupi syarat menggadaikan motor, maka sah begitu. Ya. Jeleknya kan begini nih di kita, jeleknya barang gadean dimanfaatin itu tuh. Jadi orang demen nerima gade di sini nih. Di situ ada jeleknya. Padahal dalam agama barang yang digadaikan nggak boleh diambil keuntungan, nggak boleh diambil manfaat. Kalau diambil manfaatnya, ntar bisa-bisa barang gadean rusak. Ya. Jadi saya butuh duit 1 juta. Saya gadein motor saya sama ibu. Ya, terus ibu serahin sama saya duit 1 juta, motor saya serahin kepada ibu, ibu terima. Itu dasar itu istilahnya. Saya mau narik lagi nggak boleh, kecuali ibu setujuin. Nggak jadi, ya udah nggak jadi nih begitu. Kalau kata ibu udah biarin, karena tuh ibu ngarepin nih dengan motor gue mau pakai nih. Ya, gue mau jalan-jalan misalnya. Nah itu tuh jeleknya di situ. Jeleknya barang gadaian dipakai, entah kalau rusak, ketabrak, hancur, siapa yang tanggung jawab? Ya yang nerima gade karena dia salah gunain. Karena secara hukum barang gadaian nggak boleh dipakai. Boleh dipakai bila mana akad lagi, bikin perjanjian kedua. Perjanjian kedua, habis terima barang gade itu, ibu habis terima motor dari saya. Ibu mengatakan, nih boleh saya pakai gak? Kata saya, boleh. Nah itu lain lagi namanya. Kalau saya bilang, nggak boleh bu dipakai, simpen aja. Ibu nggak boleh pakai. Ya. Jadi itu akad kedua. Ya, akad kedua itu yang terjadi katanya di daerah-daerah orang minjem duit, gadenya sawah. Gadenya sawah. Di sawah itu kan banyak puunan, ada empangnya, ada ikannya, macam-macam di situ. Ada hasilnya. Bisa jadi nih orang kaya mau banget yang begini. Karena dia bisa ngambil hasilnya. Secara agama nggak boleh, tapi jadi boleh. Ini akal-akalan. Jadi boleh bila mana bikin omongan kedua. Jadi omongan pertama kan omongan gade. Itu secara hukum setiap gade barangnya nggak boleh dipakai, selesai itu dah. Barang kalau dipakai itu dah, artinya itu sawah nggak boleh diambil manfaatnya. Yang ngambil manfaatnya, yang ngambil hasilnya pemilik sawah, yang milikin. Cuman kan dia hanya sebatas jaminan. Kalau gue nggak kuat bayar, nanti bisa diambil dari situ tuh, bisa sawah dijual untuk gantiin duit papa begitu. Ya, tapi kalau istilahnya saya nanti bisa ganti dengan uang, sawah saya yang ngambil hasilnya saya sendiri. Tapi ini orang kaya pengen ngambil, maka dia mau tuh nerima, dibatalin, diogah begitu. Harus dibatalin sesuai dengan perjanjian. Janjinya minjem duit sebulan, nungguin sampai sebulan baru batal, baru dipulangin. Nah di sini tadi saya bilang secara hukum sawah yang saya gadein kepada orang kaya itu dia nggak boleh ambil tuh hasilnya tuh orang kaya, itu masih milik saya. Tapi ada akal-akalan, ini pakai akal-akalan dikit ini, pakai akal-akalan yaitu ngomong lagi omongan kedua, namanya akad kedua. Omongan pertama omongan gade, omongan kedua, omongan ngasih, bagi, begitu. Boleh nih ntar saya ambil hasilnya, oh boleh, itu namanya saya ngasih dari hasil sawah. Itu dibolehin itu emang, cuman ya begitulah, agak ya nyerempet begitu, nggak murni banget halal, karena tuh dia ngasih karena dikasih pinjam
duit. Dikasih itu dah hasilnya. Motor begitu juga, dikasih hasil motor. Apa hasil motor? Bisa ditunggang itu, bisa dipakai untuk kemana-mana. Bahkan bisa diojekin. Begitu. Nah kalau kontrakan, diambil hasilnya nih. Saya butuh duit nih 50 juta, begitu. Buat apa? Ini penting banget dah, begini, begitu. Nih jaminannya. Nih jaminannya yaitu beberapa pintu kontrakan itu. Ya. Nah ini suratnya, begitu. Nah orang kaya mau tuh. Kenapa dia mau? Karena ada harapannya. Ngambil hasilnya. Gitu. Selama belum dikembaliin pinjaman 50 juta, selama itulah dia akan ngambil hasil kontrakan. Nah itu kan bunganya itu, anaknya, telurnya itu. Jadi ayamnya 50 juta, telurnya hasil kontrakan. Secara hukum agama nggak boleh. Cuman ada yang bolehin. Dengan syarat ngomong kedua. Ngomong lagi. Jadi ngomongan pertama gadai selesai. Kontrakannya nggak boleh ambil. Hasilnya yang ambil saya yang punya. Cuman nih ngomong kedua nih kata yang punya kontrakan, ntar bapak boleh tuh ambil hasilnya. Boleh ambil hasilnya itu sebulan sekian. Ya, oh begitu, ya dah begitu. Kalau disyaratin dari pertama emang nggak boleh udah. Gue mau nih pinjemin duit 50 juta. Ya jaminannya kontrakan lu tuh. Ada 5 pintu. Ya jaminannya begitu. Tapi dengan syarat ntar hasil kontrakannya mau diapain? Mau diambil. Itu yang haram total itu. Itu jelas-jelasan haram. Kenapa jelas-jelasan haram? Karena riba. Di mana ribanya? Ribanya yaitu peminjaman menarik keuntungan. Akadnya minjem. Yang namanya minjem tolong menolong. Kalau lu pengen ambil keuntungan, lu jangan pinjemin duit 50 juta. Ini 50 juta lu beliin mobil, lu sewain orang. Itu namanya bukan pinjam meminjam, namanya sew atau kontrakin. Tuh, agama dia punya jalan. Artinya kalau pengen ambil untung, ada jalur khusus. Apa jalurnya? Yaitu dengan cara bukan pinjam meminjam. Kalau namanya pinjam peminjam, itu jalur tolong menolong. Tolong menolong untungnya di akhirat. Kalau ngontrakin, kalau nyewain, untungnya akhirat nggak ada hubungannya begitu. Itu jeleknya di situ tuh di kita. Jadi orang mau nerima gadai, emang dia mau, emang dia minta, emang disyaratin, hasilnya buat dia. Itu, maka orang jadi senang di situ tuh. Duitnya utuh 50 juta. Tapi ada keuntungannya hasil sawah. Ada keuntungannya hasil kontrakan. Jadi, entar dia nggak kuat bayar, ya diambil sawahnya. Diambil kontrakannya, untung lain ya semuanya lain udah. Itu tuh yang nggak boleh itu. Nah ada yang bolehin tuh yang tadi, ya yang tadi. Jadi omongan pertama semata-mata gadai. Jadi tuh gadai itu tolong menolong gadai. Ya lu nggak punya duit nih gue pinjemin. Cuma kan gue ragu-ragu, takut ntar lu nggak bisa ganti. Mana dong jaminannya, oh ini jaminannya, jadi tenang saya. Jadi tolong menolong doang. Tapi kalau pengen menarik keuntungan, ngomong lagi. Ya, mungkin ngomongnya dari yang punya barang, kata yang punya barang, silakan dah Pak, hasilnya Nah itu namanya bagi, namanya hibah, bab hibah itu. Ya, bab hibah, lain lagi, omongan kedua, begitu. Ya. Atau mungkin yang ngomong ini yang punya duit, yang pinjemin 50 juta. Kata yang punya duit 50 juta, itu hasil kontrakannya buat saya dah, begitu kan. Kalau kata yang punya kontrakan, oh nggak bisa, dimenang tuh yang bilang nggak bisa. Menang dia, secara agama boleh dia.
sah udah. Ya, cuman kan namanya orang ya biasanya ya diiyain. Ya, bahkan tuh yang minjem duit udah ngomong duluan. Yang minjem duit udah ngomong duluan, nanti hasilnya Bapak ambil. Ya, hasilnya Pak Haji ambil. Supaya dapat pinjaman. Ya dunia begitu memang, mau dibilang apa. Berat. Sama dengan minjem duit di bank, nggak beda. Minjem duit di bank. Nah bank butuh bukti, ada jaminan. Nah sekarang kan sertifikat tuh udah pada punya. Nah, itu sertifikat itu. Minjem duit itu dari bank. Nah, jaminannya sertifikat. Begitu. Berapa juta. Itu ntar tuh duitnya itu yang dipinjemin sama bank berbunga. Dulu minjem 50 juta, ntar 51, 52, terus aja. Terus, bisa 100. Dihitung-hitung, tanahnya udah harga 100. Diambil aja, dibetot udah. Dibetot. Ntar tuh orang nggak punya tanah, nggak punya rumah. Tuh. Itu bank sadisan lagi, bang. Sadis dia. Ya salah kita, emang kita tahu dia sadis, lu ngapain? Ya. Begitu, itu dunia begitu memang. Oh dibilang apa ya, hukum dunia demikian. Yang punya duit berbicara, yang punya duit yang kuat. Yang lemah ya nggak punya duit itu. Bisa-bisa barangnya ya diambil juga. Gitu, ya kebetot akhirnya. Itu banyak terjadi. Sama dengan gadai juga, nggak beda lah begitu ya. Dah, Ibu paham apa yang saya omongin? Jadi tanda tanya, paham apa enggak? Hah? Tapi kalau di kampung kan kayak saya. Di kampung apa? Di kampung gini. Ayo dah. Orang punya sawah. Hmm. Bu Haji, saya lagi butuh banget duit tuh. Kade aja sawah saya misalnya 10 juta. Biasanya hasilnya dapat segitu tuh. Ambil aja kata Bapak. Lah itu kan atas kesepakatan. Nah kalau mau digarap, nah terus saya balik lagi. Udah, Ibu aja yang atau Ibu aja yang maksudnya yang garap. Ntar katanya Bu Haji dibagi 2 ya, saya separoh, Bu Haji separoh gitu. Tapi itu kan atas keinginan dia. Iya. Itu halal apa haram? Nampaknya begitu. Iya. Jadi di kampung begitu. Iya, udah. Iya, pinjam duit, dia ada sawah. Iya. Kemudian kata yang punya itu, Iya. nah itu omongan kedua tuh kata yang punya. Kita bisa bilang omongan kedua. Omongan kedua bilang bahwa ntar ambil aja hasilnya. Kata yang minjemin, dia nggak tega, dibilang, udah jangan dah, kamu aja dah, kamu yang punya. Oh enggak, kalau begitu ntar saya yang garap, ntar saya bagi separuhnya aja, begitu. Iya, ya itu mau dikasih Ibu. Iya. Yang penting Ibu jangan syaratin. Bilang, saya nih nggak syaratin, kamu nih minjem duit sama saya, gadenya sawah, saya nggak syaratin, kamu harus ngasih saya hasil dari sawah. Ya, utuh kagak, separuh kagak. Tapi kalau inti mau bagi, ya sini begitu katanya. Karena kalau di kampung udah umumnya begitu. Emang Kalau umum. saya garap Bu Haji, ntar bagian Bu Haji separoh. Lah saya balik lagi, suka kasihan gitu. Nggak usah separoh, sepertiga aja kan situ ngeluarin biaya buat garap, buat beli pupuk. Betul. Saya separoh aja, istilah kalau dapat 1 kintal, saya 30 kilo aja, kamu 70. Oh itu lebih hebat lagi, gitu. Iya. Udah sampai sekarang saya itu. Begitu. Jadi kalau ada yang dari kampung nih, dikirimin saya beras ke sini. Begitu. Bu Haji nih habis panen nih, biar nyicipin katanya hasil panennya gitu Pak Ustaz. Baik. Itu Pokoknya tadi Ibu jangan syaratin, bilang aja. Kadang-kadang kan orang kampung nggak ngerti. Iya, betul. Bilangin, Ibu, ini kan Ibu minjem duit sama saya. Ibu pakai barang gadaian sawah begitu. Secara hukum agama saya nggak boleh ngambil keuntungan. Saya nggak ngambil keuntungan. Dosa saya ngambil keuntungan. Kalau saya ngambil keuntungan sama aja minjemin duit kepada Ibu, bunganya sekian. Itu sawah hanya sekedar jaminan begitu. Maka kita bilangin begitu. Ya. Terus dibilang, udah nih bukan keuntungan dari pinjaman itu, tapi ini saya bagi aja. Begitu. Ya kudunya emang dibilangin juga lah, biar kita nggak ragu-ragu. Biar ditahu, biar dijelas. Bilangin agama, cuman emang itu di daerah begitu. Maka ada yang bilang itu namanya jual akad. Di daerah katanya disebut jual akad. Ngomongnya begitulah, jual akad.
Malah bilangnya gini Pak Ustadz, alhamdulillah saya katanya udah ditolongin, sawah saya juga nggak hilang, nggak digarap sama yang punya karena orangnya orang Jakarta gitu. Alhamdulillah, jadi saya masih bisa makan juga, masih bisa garap juga. Ya bagus lah kalau dia suka rela bagi. Iya, dia suka rela bagi. Kalau memang itu nggak boleh ya saya ditarik gitu. Tapi ditarik dia nangis. Iya. Yang penting ibu bilangin biar ditahu bahwa yang namanya gade, yang nerima gade nggak berhak mengambil keuntungan. Dia jadi berhak kalau dikasih atau dibagi begitu. Bukan syarat itu, bukan syarat. Jadi hasilnya itu dikasih, bukan syarat. Semata-mata mau dibagi aja. Ya pernah dulu saya bilangin, misalnya ada orang minjem duit sama kita 5 juta. Ya, udah jatuh tempo dipulangin, ditambahin sembako, ikan bandeng 5 kilo, daging 5 kilo. Itu kan lebihnya tuh. Saya nggak minta. Dibawain, mau dikata apa? Halal. Tapi kalau saya minta, ini duit, apa ini? Bukan ayam jago ini. Ini ayam biang, ada telur. Lu mesti bawain telurnya. Itu yang rusak itu. Ya, disyaratin, boleh minjem duit, ntar pulangin, minjemnya 5 juta, pulangin 5,5 juta misalnya, selama sebulan lagi, tambah lagi 500, sebulan lagi, terus aja begitu, makin banyak, telurnya makin banyak dah. Malum ayam biang tuh duit, ayam jago kan nelor, itu yang nggak boleh, itu terjadi di masyarakat, mau dikata apa, haram tetap haram. Nah kalau tadi emang semata-mata saya nggak syaratin nih duit ini saya nggak syaratin ada bunganya, ada hasilnya. Semata-mata pinjemin aja tolong menolong. Tahu-tahu disukarela. Waktu dipulangin ditambahin. Diminjem 5 juta, tambahin 500. Itu nggak apa-apa diterima. Dia disukarela begitu. Nggak ada perjanjian sebelumnya. Baik Ibu, kita lanjutkan. Tadi dikatakan mimman yasihu iqbaduhu lazimar rahnu wamtana'a 'alar rahini arruju'u fihi. Gitu. Artinya apa itu dikatakan menyerahkannya, maka tetaplah rohan itu dan tidak boleh kepada rohin menarik kembali pada rohan. Si rohin gak boleh narik lagi kayak tadi saya bilang itu. Jadi barang udah saya serahin, duit saya udah terima. Nah yang gade gak boleh mengatakan ya gak jadi dah, gak bisa. Sepihak gak bisa. Harus ya kalau berdua pihak begitu. Kalau si yang minjem duit bilang ya dah saya gak jadi nih minjem duit dan gak jadi nyerahin jaminan. Mau narik lagi tuh jaminannya. Nah kata pemilik duit, ya kata yang terima gade, oh iya nggak apa-apa. Itu namanya kedua belah pihak setuju. Kalau tidak ada persetujuan kedua belah pihak, maka terjadilah gade. Nggak boleh ditarik kecuali udah sampai temponya. Itu dikatakan wamtana'a 'alar rahini arruju'u fihi, dan tidak boleh kepada rohin yang menggadai arruju'u fihi, menarik kembali pada rohannya, menarik kembali pada barang gadaiannya. Warrahnu wad'uhu 'alal amanati. Ya, warrahnu wad'uhu 'alal amanati. Dan rohan itu dan gadaian itu kedudukannya sebagai amanah. Maksudnya bagaimana nih? Jadi saya nggadein motor, minjem duit 5 juta sama seseorang. Itu motor barang amanat namanya. Motor barang amanat, maka jangan dikejar rusak. Dijaga begitu. Amanat. Namanya amanat, dijaga. Ya, kecuali terjadi kerusakan di luar kemampuan dia. Misalnya nih dia terima gadean motor, ditaruhlah di rumah begitu, di kandang atau di gudang lah begitu, di tempatnya yang layak ya, ditaruh tempat yang layak, di dalam lah anggap, tahu-tahu orang colong. Ini bagaimana?
Dia nggak wajib gantiin yang nerima gade. Kok nggak wajib gantiin? Nah, dia kan namanya di barang-barang amanat. Selama dia nggak melanggar, dia nggak wajib gantiin. Dia nggak melanggar. Ya orang yang colong, kecuali orang gade motor. Motor itu saya pakai. Beli obat di apotek. Di apotek orang colong. Nah, ini kesalahan siapa nih? Nah, kesalahan yang nerima gade. Wajib ganti tuh. Kudunya, pakai kudunya. Kudunya disimpan. Disimpan, ditaruh. Ketika hilang, itu kan bukan kemauan kita, bukan kita penyebabnya. Ya, bukan kita penyebabnya. Kita nggak wajib ganti. Nggak wajib ganti. Ya, itu namanya barang amanat. Semua barang amanat begitu. Ya, semua barang amanat itu nggak wajib ganti. Kalau rusak, kalau hilang, bukan kita yang penyebabnya. Kecuali kita penyebabnya. Kayak tadi, ya, ini gade motor. Motornya dipakai, rusak. Nah, kenapa rusak? Lu pakai aturan tuh motor, lu taruh aja di tempatnya. Begitu. Ketika dia rusak, ya dandanin sendiri. Ya, itu kewajiban yang nerima gade. Maka tuh istilahnya barang gadean disimpan dengan rapi. Milik orang lain, amanat disimpan dengan rapi. Kalau kita teledor nyimpennya, akibatnya hilang, tanggung jawab. Mau nggak mau, begitu. Orang gade motor, motornya ditaruh di depan begitu. Tahu sendiri zaman sekarang. Nanti, karena ini barang amanat disalah gunain, nggak ditaruh di tempat yang layak, ya. Nggak ditaruh di tempat yang pantas. Ya. Anggap orang minjem duit, kemudian gadein emas, emasnya ditaruh di meja dapur, hilang, lu mesti gantiin emas. Lu nggak amanat namanya. Ini amanat dijaga, taruh di laci di kamar. Anggap dirampok, nggak tanggung jawab. Oh, bagaimana lagi? Dia udah berusaha sebisa-bisanya, tahu-tahu di luar kemampuan, ya, hilang, nggak wajib tanggung jawab. Itu. Jadi yang tanggung jawab itu lantaran dia teledor. Karena barang gade adalah amanat, begitu. Setiap barang amanat begitu. Itu yang disebut warrohnu wad'uhu alal amanah. Dan rohan itu barang gade, kedudukannya wad'uhu sebagai amanat alal amanah. Wahina idzin la yadmanuhul murtahin. Dan ketika itu tidak menanggung jawab kepadanya orang yang menerima gade. Yang terima gade nggak tanggung jawab. Illa bitta'addi, kecuali dengan melampaui batas fihi padanya. Tuh, kecuali saya melampaui batas. Motor orang gadean, saya pakai. Akhirnya bannya pecah, ya lampunya pada mati. Nah, udah. Atau saya pakai, saya taruh di jalanan, saya mau beli barang, mau beli sesuatu, orang ambil. Tanggung jawab. Itu namanya kita melampaui batas. Semestinya barang gadean taruh ya, di tempatnya yang layak, yang pantas. Taruh tempat yang pantas. Kalau kita nggak taruh di tempat yang pantas, berarti kita udah melampaui peraturan. Namanya melampaui batas. Ini yang disebut illa bitta'addi fihi, kecuali dengan melampaui batas padanya. Selanjutnya, wala yaskutu bitala fihi, ya, di sini bilang bital fihi. Wala yaskutu bitala fihi syai'un minad dain. Ya. Nah, saya ulangin lagi, wala yaskutu bitala fihi syai'un minad dain, dan tidak gugur dengan rusak barang itu sedikit pun dari utang. Utang nggak berkurang kalau barang gadaian rusak sendiri, rusaknya sendiri. Ya. Orang gadein televisi, disimpan dah.
ketika diambil, nah kok nggak menyala, begitu. Kita nggak pernah pakai. Kalau orang gadein TV, kita pakai tiap hari. Kalau orang gadein TV, ya dia nggak punya duit, nih minjem duit 500, nih gadenya TV, begitu kan, dibawa tuh TV dah, ditaruh, dipakai mulu, iya, buat nonton Kian Santang katanya, tahu-tahu mati, rusak, tahu-tahu rusak, ya. Nah ini duit orang yang minjam nggak berkurang. Dia kan minjem tadi dengan gadean televisi. Sekarang televisinya kan rusak begitu kan. Apakah pinjaman dia 500 jadi berkurang? Berkurang berapa nih? Berkurang 100 nih, jadi tinggal 400. Gara-gara barang gadeannya rusak. Nah, barang gadean rusak lu yang ngejek. Kok kenapa? Ya, utangnya jadi bertambah misalnya atau berkurang. Itu enggak itu. Nih dikatakan wala yaskutu bitalafihi syai'un minad-dain, dan tidak gugur dengan rusak barang itu sedikit pun dari utang. Utangnya nggak berkurang, nggak berlebih, tetap aja. Itu barang gadean yang rusak ya tanggung jawab sendiri. Karena dipakai, ya dipakai. Repot juga ini dah. Balik. Walau widda'a talafahu walam yazkur sababan litalafihi suddiqa biyaminihi. Ini masalah ini. Walau widda'a talafahu, dan jika mengaku murtahin. Maksudnya jika murtahin mengaku. Siapa yang murtahin? Yang nerima barang gadean. Nah dia mengaku nih. Apa yang mengakunya itu? Pada rusak barang marhun. Mengaku bahwa barang yang tadi digade rusak begitu. Walam yazkur sababan litalapihi, dan ia tidak menyebutkan sebab menjadi rusaknya. Yang penting rusak. Ya, ini televisi rusak ini yang bapak gadein di rumah begitu. Ditanya sebabnya apa? Nggak ada sebabnya sih, tahu-tahu rusak aja. Ya, tahu-tahu rusak aja begitu. Nah, ini yang nerima gade diterima omongannya. Diterima omongannya dengan cara dikatakan suddiqa biyaminihi, maka dibenarkan murtahin dengan sumpahnya. Jadi yang terima gade diterima omongannya dengan cara dibersumpah, dibilang wallahi ini televisi saya nggak pakai, ya tahu-tahu emang rusak aja sendiri misalnya, ya udahlah nggak apa-apa, dia menang itu, yang terima gade menang. Soalnya dia udah bersumpah, ya, dan dia nggak tahu sebabnya, rusak tuh barang ininya. Fa in zakara sababan zahiran lam yuqbal illa bibayyinatin, maka jika ia menyebutkan sebab-sebabnya ini, ya, ini rusak gara-gara dipakai misalnya, ya, maka jika ia menyebutkan sebabnya yang zahir, sebabnya yang jelas, misalnya kebakaran tuh jelas banget itu orang lihat kebakaran. Jadi ada orang gadein motornya, ya dia nerima gadean motor, atau rumahnya kebakaran, termasuk motornya ikut kebakar, nggak wajib ganti. Sebabnya yang zahir, maka tidak boleh diterima kecuali dengan keterangan saksi. Paling itu yang punya rumah, yang rumahnya kebakaran, paling dia mendatangkan 2 saksi. Kalau ada keributan, ada 2 orang saksi, tetangganya, anggap nanti ke pengadilan misalnya, maka dibantu tuh dah yang nerima gadai barang orang, motor orang rusak, kebakaran dengan sebab rumahnya ikut kebakaran itu. Maka diterima omongannya dengan syarat pakai 2 saksi. Maka entar 2 saksi ini ngomong, demi Allah benar-benar memang saya lihat rumahnya kebakaran, sehingga apa yang di dalamnya semuanya hancur kebakaran. Entar yang kedua mengatakan begitu, demi Allah memang benar saya lihat rumahnya kebakaran, sehingga isi di dalam rumah itu ikut kebakar. Nah itu dia nggak wajib ganti, karena
dia mendatangkan saksi bahwa rusaknya motor barang gadaian bukan disengaja oleh dia, tapi karena kebakaran begitu. Ini tanggung nih, berapa baris lagi nih? Terusin ya. Terusin ya. Udah pada riap-riap saya lihat. Riap-riap. Walawidda'a al-murtahinu raddal marhuni 'alar rahini lam yuqbal illa bibayyinatin. Ada masalah lagi. Ini masalah-masalah semua. Yaitu apa nih? Walawidda al-murtahin. Mana dia dah? Dan jika, ini artinya dan jika ini, walawidda al-murtahin. Dan jika mengaku murtahin, yang terima gadai mengaku mengatakan rodal marhun, sudah mengembalikan barang marhun, barang yang digadai. Kata yang terima gadai, kan gue udah pulangin barangnya, kok lo masih minta lagi? Jadi duit udah dikembaliin, terus barang udah dikembaliin juga, kan selesai itu. Cuman dibalik lagi, saya mau ngambil barang gadean. Lu kan udah ambil barang gadeannya. Ini orang bagaimana nih? Dan jika mengaku murtahin, sesudah mengembalikan barang marhun kepada rohin, maka tidak boleh diterima kecuali dengan keterangan saksi. Ini juga dengan saksi. Maka dari itu ketika mengembalikan barang gadean pakai saksi. Takut entar yang punya barang ngaku-ngaku belum dipulangin. Supaya yang punya barang ini nggak bisa ngaku belum dipulangin, maka nih yang terima gadai ketika mulangin panggil 2 saksi. Nih saksi ini udah pulangin barang lu. Emang repot itu sekarang, ya mungkin dipakai surat kali, ya pakai tanda tangan, yang penting ada buktinya dah. Takut diminta lagi begitu. Selanjutnya, wa idza qabadal murtahinu ba'dal haqqil ladzi 'alar rahin lam yakhruj ay lam yamfakka syai'un minar rahni hatta yuqda jami'uhu. Artinya, dan apabila telah menerima murtahin, telah menerima orang yang terima gadai, ba'dal haqqi, pada sebagian hak utang. Orang minjem 5 juta sama saya, kemudian dia baru bayar 3 juta, kurang 2 juta, maka barangnya boleh kita nggak serahin, tahan dulu begitu, belum dilunasin, mau ngambil barang aja, ntar barangnya diambil, sisanya nggak dipulangin. Nih, dan apabila telah menerima murtahin, orang yang terima gadai, pada sebagian hak atau utang yang wajib atas rohin, yang wajib atas yang menggadaikan, ya, untuk mulangin, maka tidak keluar, yakni tidak terlepas. Jadi barang gadeannya itu nggak keluar dari rumahnya, barang gadeannya nggak terlepas, sesuatu pun daripada rohan itu, nggak keluar sedikit pun dari bagian-bagian barang yang digadaikan, hatta yuqda jami'uhu, sehingga dibayar lunas semuanya. Maksudnya tadi tuh ada orang minjem duit 5 juta, ya, gadenya istilahnya motor, dia baru bayar 3 juta, kan tinggal kurang 2, dia nggak berhak ngambil motor, lunasin dulu begitu maksudnya. Jadi yuqda jami'uhu ayal haqqi, lunas, ya, semuanya, yakni utang, alladzi 'alar rahin, yang wajib terhadap rohin, yang wajib terhadap orang yang minjem. Yang minjem ini baru pulangin 3 kurang 2, maka dia nggak bisa tarik barang gadenya kecuali lunasin dulu. Nah ini faslun nih yang baru nanti nih.